أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibil majlis Mutahatus Salihin, Bapak Haji Bastami sekeluarga, berkhusus pada adik-adik kita rombongan Maulid Al-Habsyi. Alhamdulillah, sama-sama kita menyanjungkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berhadir dalam rangka tazkirah memperingati hari lahirnya atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sebenarnya memperingati Rasulullah, baik hari lahirnya atau sejarahnya, itu tidak ada kata waktu. Seluruh waktu, karena figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dibutuhkan, sangat perlu. Tetapi bertepatan dengan sejarah di bulan Rabiul Awal, rata-rata kita memperingatinya 1 tahun 1 kali. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak ada batasan. Tetapi tidak bertentangan dengan dasar ajaran agama kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau sampai ke Madinah,
Beliau melihat orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Rasulullah tanya, kenapa mereka puasa? Mereka menjawab, hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan Fir'aun. Oleh Rasulullah SAW, nahnu aula bi Musa, kami orang muslim lebih aula untuk memperingati Nabi Musa. Di situ ada kata istimbat, ambilan hukum dasar bahwa boleh kita dalam setahun sekali, dengan percontohan bahwa itu puasa Asyura setahun sekali, hanya karena memuliakan, menghormati, tazkirah, memperingati selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun dan binasanya Fir'aun. Dari sini kita begitu bulan Rabiul Awwal peringati hari lahirnya Rasulullah, mengingat kembali akhlak Rasulullah, mengingat kembali ajaran-ajaran Rasulullah, mengingat kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Itu tidak bertentangan, tetapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita kaum muslimin seluruh waktu dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman, kamu baca salawat kepada Rasulullah. Tidak ada kata waktu, karena istimbat daripada peringatan Maulid adalah baca salawat. Artinya kitanya menyadari bahwa sangat pentingnya memperingati Rasulullah, bukan hanya bulan Maulid, selama kita hidup. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kubur saya seperti hari raya, setahun sekali. Di mana kamu berada, silakan kamu baca salawat kepada Rasulullah SAW. Artinya tidak ada kadar waktu. Sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya baca salat kepada engkau sepertiga, kalau kamu tambah lebih bagus. Saya baca salat kepada engkau separuh, kalau kamu tambah lebih bagus. Seluruh waktu, siang malam, saya baca salawat kepada engkau. Maka Rasulullah menyatakan, idzan tuqtahamu wa tuqfarjam, itulah yang sebenarnya perintah Allah. Seluruh yang kamu inginkan Allah kabulkan, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Ini makna iktikad yang pertama. Kita punya peradaban dengan Rasulullah karena kita umatnya. Kita harus tahu itu. Jangan tahunya hanya waktu, seolah Rasulullah itu hanya mulia dengan ada wujud waktu. Telah memberikan Imam Nawawi bin Umar al-Bantani mengambil kutipan daripada Ka'bul Ahbar. Bahwa awal-awal yang Allah cipta adalah nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian nur Allah, dibagi Allah menjadi 4 bahagian. Satu bahagi diulahlah lauh, satu bahagi diulahlah kalam. Kalam itu pulpen tapi rahasia, hakikiyahnya hanya Allah yang tahu. Lauh itu catatan amal. Seluruh apa yang terjadi di dunia dicatat di sana, tapi Allah aja yang tahu. Tidak bisa dimisalkan dengan makna dunia. Nur Rasulullah berdahulu hakikatnya. Di waktu kalam dicipta oleh Allah, pada bahasa kita seperti pulpen untuk menulis, tapi tidak bisa dimisal, itu kalam. Itu satu keagungan Allah.
Diperintah oleh Allah, alam itu menulis, kamu tulis. Dia berkata, ya Allah, apa yang saya tulis? Tulislah oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama seperti kita. Alamah ini dari awal, sebelum ada wujud kita, sudah berdahulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum ada penghuni apa-apa, belum ada langit, belum ada bumi. Yang adanya luh, kalam, Allah dan kekasihnya, masih hakikatnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia menulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalam kalam itu masra seluruh rahasia dunia, rahasia akhirat, begitunya nampak. Allah seolahnya memberitahu dengan ilmu sifat Allah, apa itu alam, tajallilah ilmu Allah. Jadi intisari kalau mau selamat hidup, kalimah la ilaha illallah dipelajari dengan baik, diamalkan dengan baik. Itu belum ada wujud kita. Kalam ini makhluk Allah, khusus untuk menulis apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, apa akhirnya. Itu kalam. Maka ia menulis itu kalam. Juriyat ada. Apa yang ditulisnya? Karena dari Allah tulisan. Man ata Allah dakhala jannah, wa man asallah dakhala an-nar. Seluruh juriyat Adam yang bernama manusia, siapa taat kepada Allah, ia akan masuk surga. Siapa maksiat kepada Allah, ia akan disiksa di dalam neraka. Tulisannya seperti itu. Terus berinci ia, apa dari itu kita ada, berinci kepada Nuh, umat Nabi Nuh sama tulisannya, umat Nabi Ibrahim sama tulisannya, umat Nabi Musa sama tulisannya, umat Nabi Isa sama tulisannya. Man ata Allah dakhala jannah, wa man asallah dakhala an-nar. Belum ada lagi yang namanya Nabi Adam, belum ada lagi yang namanya Nabi Nuh, belum ada lagi yang namanya Nabi Ibrahim. Tapi di dalam rahasia Allah akan terjadi. Ini kebesaran daripada sahibil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran beliau terhubung dengan kita, tazkirah perlu tahu. Bukan hanya lahirnya, sebelum lahir sudah ditakzim, dibesarkan oleh Allah. Begitu mau menulis umat Nabi Muhammad, man ata Allah dakhala jannah, kalam terhenti. Siapa taat kepada Allah, umat Nabi Muhammad masuk surga. Seharusnya sambungannya, siapa yang maksiat masuk neraka. Tidak bisa nulis dia. Terdiamlah itu kalam. Pulpen itu tidak bisa bergerak karena agungnya Rasulullah SAW. Ia tahu sih terbitnya dari siapa. Makhluk yang bukan maknanya hanya dia makna di dalam mencatat seluruh apa yang terjadi, tapi dia takzim dengan Rasulullah. Bagaimana sih kita selaku umatnya yang mengatakan Muhammadur Rasulullah, tapi tidak ada takzim kepada beliau, ada menghormat ke Rasulullah. Itu kan sutup dia. Kalaulah Allah berfirman, "Ta'adat ya kalam, hendaklah kamu punya peradaban, wahal pulpen kalam Allah, pulpen." Di waktu Allah mengatakan ta'adab ya kalam, pecahlah itu pulpen. Hanya satu ada titisan yang menitis tak titik.
Tidak ada lagi sambungannya, yang adanya titik saja. Dari itu seluruh manusia di waktu hidup di dunia ini, itu pulpen tidak bisa ditulis sebelum dibuka. Di bawahnya itu ada tutupan. Setelah itu mulai titik menulis itu, baru terbit huruf A, baru terbit huruf B. Karena ia dari atas menjahir ke dunia. Untuk alat kita menulis seluruhnya dari titik. Karena sangat berbeda kalau mau ta'addab ya kalam. Apa yang perlu ditulis? Oleh Allah tulislah ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Umat Rasulullah dosa orangnya, penuh kesalahan, penuh meninggal yang diperlukan. Tapi dia punya Rabbun Ghafur, Tuhan yang mengampuninya. Beda dengan umat lain, man asallah dakhala nar, siapa maksiat masuk neraka. Umat Rasulullah tidak. Umat yang di dalamnya penuh dengan dosa, tapi Allah memaafkan dan mengampuninya. Ini satu kebahagiaan kepada kita. Bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecah lagi itu nur kepada bahagia ketiga, aras. Yang keempat pecah menjadi empat lagi. Nur Allah pecah, yang disebut hakikat Nur Muhammad menjadi empat. Loh, kalam, aras. Pecah nur yang terakhir yang keempat menjadi empat. Akal, ma'rifah, nur aras. Satu nur yang keempat disimpan oleh Allah. Di waktu dicipta oleh Allah Adam alaihissalam, ditaruhlah nur yang keempat itu di sulbi Adam. Dan itu sujudlah malaikat kepada Adam dari belakang. Pindah lagi ke dahi Adam. Malaikat di depan, tapi Adam tidak lihat. Pindahlah telunjuknya. Maka Adam melihat itu nur. Setiap Adam melihat itu nur, berubah mukanya. Hasanan wa hasanan wa hasanan, bertambah elok dan bertambah elok. Itu nur Rasulullah yang masih ditelunjuk. Begitu dipandang, berubah muka. Begitu dipandang, berubah dengan lebih. Artinya itu sangat, kita semua perlu maknanya. Kepada Rasulullah itu dekat. Perlu kepada Rasulullah, bagaimana caranya agar supaya di dalam jiwa ini ada mahabbah kepada Rasulullah. Bagaimana di dalam jiwa kita agar supaya Rasulullah seolah-olah terbayang. Itu sangat perlu untuk merubah pribadi akhlak. Dengan wujud percontohan itu kita ada. Ditaruh di telunjuk, begitu dipandang, izdadat hasanah wajhu, bertambahlah muka Adam, sangat indah dan sangat indah. Maka bahagia Adam hanya dengan ditelunjuk saja nur Rasulullah ditaruh. Berpindahlah nur Rasulullah kepada datuk kita istri Adam Hawa. Maka Sayyidatuna Hawa cemerlang, bersinar badannya, bersinar mukanya, bersinar seluruh anggotanya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Berpindah lagi kepada anaknya, Rasul yang pertama setelah Adam, Sis alaihissalam. Maka Adam alaihissalam wasiat kepada Sis, jangan kamu taruh nur ini kecuali kepada mutahharat, perempuan-perempuan pilihan, perempuan-perempuan yang dia punya akhlak yang baik, perempuan-perempuan yang dia punya makna di dalam kehidupan ibadah kepada Allah. Berpindahlah itu nur terus saja sampai kepada ayah Rasulullah Abdullah. Berpindah itu nur kepada ibu Rasulullah Aminah.
Ini awal sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau kita teliti, harus hati-hati di dalam memaknai, mengenal akan Rasulullah. Satu, nang jahir dia di batang tubuh beliau. Satu, hakikat seluruhnya. Dia awal, dia penutup. Tidak ada satupun di waktu itu dicipta, hanya satu, nur itu, dan nur itu sujud kepada Allah. Seolah-olah kata orang dahulu, nur Rasulullah cabang nur, satu cabang ke atas, satu cabang ke bumi. Kalau penduduk bumi tidak kenal kepada Rasulullah, tidak akan sampai ke atas, karena beliau mencabangnya ke atas. Orang atas tidak kenal kepada Rasulullah, tidak bisa di atas tetap, dia akan diturunkan ke bawah. Itu di dalam surga Nabi Adam, Siti Hawa, ular iblis melewati perantara ular yang menyesatkan Adam, maka diturunkanlah ke bumi. Tapi Nabi Adam mengandung nur itu, Siti Hawa mengandung nur itu. 200 tahun tidak ketemu antara suami istri, tidak apa-apa, karena nur dikandung. Iblis turun, Nabi Adam alaihissalam turun di India, dari surga terus turun ke India. Siti Hawa turun di Jeddah, Al-Hayat ularnya turun Pakistan, Iblis turun di Asbihat, daerah Iran. Seluruhnya ini berbeda dia. Ini iblis berteman dengan ular karena perantaranya untuk menggoda Adam. Tapi Adam di waktu turun, beliau kadang membuang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya perlu kita zuriat Adam mengerti. Datuk kita dengan perantara Rasulullah, beliau berdoa, ya Allah, dengan berkah Muhammad saya minta ampun kepada Engkau. Saya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menjalim diri sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni, saya menjadi rugi hidup. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada tujuan hidup. Apa yang perlu hidup? Hidup nih begitu, makan minum tidur, makan minum tidur, cari duit, kehabisan akhir dari kehidupan, mati. Tujuannya apa? Tidak tahu. Orang-orang yang rugi di dalam hidup di dunia tidak tahu tujuan hidup. Allah mencipta hidup ada tujuan akhirnya. Nabi Adam mengerti tentang tujuan Allah. Maka beliau bertawassul, mengambil perantara doanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Rasulullah melewati makna perantara Rasulullah, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, di mana kamu kenal kepada Muhammad? Oleh Adam, saya lihat dalam surga tulisan-tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya meyakini tidak berdampingan Allah Muhammad. Kalimat la ilaha illallah ujungnya Allah. Kalimat Muhammad awalnya Muhammad. Ini terdamping dengan asma Allah. Saya yakin kata Adam, tidak berdamping dengan nama Engkau ya Allah kecuali orang yang Engkau kasih. Maka Allah berfirman, benar ya Adam, laulahu ma khalaqtuka illa khalaqal asya. Jikalau tidak Muhammad, saya tidak cipta engkau dan tidak cipta alam semesta. Di sini makna satu pemberian Allah yang besar kepada kita. Wujudnya hidup kita di dunia berkah daripada wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnalah di dalam hidup ini
dengan seluruh makna kehidupan, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita sangat, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, sangat perlu memperingati Maulid atau memperingati sejarah atau memperingati yang penting di dalamnya adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan yang pertama, kata hikmahnya. Apakah kita sudah sadar lahirlah sudah Rasulullah di dalam jiwa? Apakah belum lahir, hanya peringatan dan peringatan? Kalau kita memperingati tanggal lahir Rasulullah hari Senin sebelum subuh, tanggal 12 Rabiul Awal tahun tentara bergajah menyerang Mekah, itu memperingati sejarah. Yang dimaksud peringatan Rasulullah di dalam jiwa. Sudahkah lahir Rasulullah di jiwa kita semua? Di dalam hati kita, di roh kita, sudahkah ada Rasulullah? Kalau tidak ada, bagaimana sih memperingatinya? Apakah hanya memperingati dengan makna waktu, zaman, bulan, hari? Di dalam diri kita tidak ada Rasulullahnya. Nabi Adam tidak seperti itu. Beliau meyakini karena berkah daripada berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dapat ampunan Allah. Ini yang tidak ada. Dari aspek tidak adanya wujud Rasulullah, maka alam semesta bahagia, ada aman dan seterusnya. Bermasalah kita dengan orang tua bermasalah karena ada lahir Rasulullah. Antara suami dan istri bermasalah karena ada lahir Rasulullah. Antara saudara dengan saudara bermasalah karena ada lahir Rasulullah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan bermasalah karena ada lahir Rasulullah. Ini yang ditazkirahnya itu adalah mengambil iktibarnya di dalam jiwa, karena jiwa kita masuk dengan asya alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat pada seluruh alam. Di dalam kita, di batang tubuh alam, hati alam, ruh alam, Allah mengutus seluruhnya kepada alamin, seluruh alam. Tidak ada batas. Adanya wujud dunia, kemudian kita rasa dunia ini dengan rasa yang nyaman. Buah-buahan ada yang manis masak, ada yang pedas, kemudian ada yang asin dengan makna kehidupan kita, ada yang hambar. Seluruhnya berkah Rasul. Karena lahirnya Rasul, alam semesta jahir daripada nur beliau. Batang tubuh kita bisa dipandang berwujud, kemudian kita sempurna, maknanya bakal karena nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencipta, la ilaha illallah. Penciptanya satu Allah, bahannya itu daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang perlu sedikit-sedikit dipahami, karena tidak jahir lahirnya, nampaknya di dalam jiwa, sehingga kalimat Rasulullah man ragiba an sunnati falaysa minni wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubba sunnati, kalimat hubbu sunnati, tanda seseorang tercinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah menyatakan al-mahabbah asasul ma'rifah. Tidak bisa lahir Rasulullah di dalam jiwa kalau tidak ada cinta. Ini tidak berdasar tertentu kepada seseorang. Siapa saja orangnya, baik dia seorang yang punya ilmu atau yang tidak punya ilmu. Orang yang awam di bawah pada orang yang awam sekalipun, dia harus mengetahui
Artinya kada boleh kada tahu. Kalau pengharus orang wali aja tahu Nur Rasulullah kada. Kita yang awam pun harus tahu. Bagaimana cinta kepada Rasulullah kalau ada kebaikan? Orang itu cinta kepada sesuatu karena ia ada kebaikan. Orang mau makan mangga karena ia meyakini mangga itu manis. Orang mau makan rambutan karena ia meyakini manis. Ada kebaikan di sana. Bagaimana mau tumbuh cinta kalau tidak tahu kebaikan Rasulullah dalam diri kita? Tidak bisa. Tidak terbatas pada harus orang wali saja, tidak. Seluruh umat Rasulullah perlu cinta. Al-mahabbatu asasul ma'rifah, bermula cinta itu pondasi asalnya makna kenal. Tidak orang itu cinta kalau tidak kenal kebaikan orang ia cintai. Kita tidak sadar sih, hanya mengandalkan saya. Kalimah Al-Quran kita lupa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad berada pada mereka. Allah tidak menyiksa selama mereka minta ampun. Coba kita lihat. Kalau kita mengandalkan istighfar, saya cukup minta ampun kepada Allah, tapi ada batas. Setelah mati tidak bisa minta ampun. Allah membuka pintu tobahnya, ampunannya sampai di leher saja. Malam yugair selama ia tidak sampai ruhnya dihukum. Ada batas. Astagfirullah. Batasnya tidak akan disiksa oleh Allah. Begitu astagfirullah, meninggallah dia dalam keadaan istighfar. Roh belum sampai ke hukum, roh masih sempurna di dada. Astagfirullah. Roh itu dicabut oleh Allah dari ujung kaki awalnya. Kaki tidak terasa seperti dingin, sampai di lutut stop malaikat, terus sampai di pinggang stop, terus sampai di dada stop. Di waktu sampai di dada, seperti bumi ini menghampit kita, kayak gunung kita dihampit. Sangat susahnya untuk bernapas karena tidak belajar. Maka orang bernapas seperti huak bahasa orang Banjar. Begitu sampai ruh di hulkum, tidak ada lagi. Ruh sudah di tangan malaikat. Bagaimana bisa mengandalkan istighfar? Dia punya batas. Kita tidak tahu kapan meninggalnya. Detik apa? Tidak tahu. Yang awal yang sangat kita harapkan, maka Allah li'adzibu anta fihi. Allah tidak akan mengajak mereka selama engkau berada pada mereka. Sudahkah ada Rasulullah di batang tubuh kita? Sudahkah ada Rasulullah di dalam hati kita? Sudahkah ada Rasulullah dalam roh kita? Ini satu ini saja. Kalau membawa adanya Rasulullah dalam kubur tidak disiksa. Kalimah Quran dibangkit dalam kubur tidak disiksa. Dihalau pada mahsyar tidak disiksa. Melewati siratal mustaqim tidak disiksa. Begitu masuk ke dalam surga, pintu surga terbuka. Karena tidak akan terbuka kalau tidak ada Rasulullah. Kami oleh malaikat penjaga surga tidak membuka ini pintu surga sebelum engkau wahai Muhammad, dan sebelum umatmu wahai Muhammad. Bagaimana umat Rasulullah yang ada Rasulullah di dalamnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini perlu disadari. Artinya kita orang awam bisa memakainya dengan makna riwayat baik dari hadis, dari Al-Quran, untuk dijadikan di dalam makna bagaimana agar supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya. Dari itu tadi tidak ada kata waktu, hanya bulan Rabiul Awal. Di sini Rasulullah menambahi wa alamatu hubbin nabi sunnati. Tanda orang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah. Kita kaum muslimin harus punya pandangan hidup
Selama di dalamnya sunnah Rasulullah, jangan mungkir, jangan mencaci, jangan menyalahkan. Kalau di dalamnya sunnah Rasulullah, cukup berdiam kalau tidak bisa mengerja. Kita kaum muslimin banyak mencela. Manusia tidak sama, suara tidak sama, rupa tidak sama, pribadi tidak sama. Kadang orang ajan saja tidak sama. Ada ajan dengan suara yang merdu, dengan lagu yang merdu, nyaman tidak. Ada orang yang ajan suaranya ada bagus, lagunya ada bagus, ada nyaman tidak. Tapi di dalamnya sunnah Rasulullah. Ada orang baca Quran suara merdu nyaman didengar. Ada orang baca Quran suaranya memang dari sananya seperti itu, dia tidak mengerti juga. Tapi di dalamnya sunnah Rasulullah. Ada orang memakai gamis, di dalamnya sunnah Rasulullah. Yang maksud kita jangan mencela, mungkir, cukup diam. Kita tidak tahu seluruh kita di mana ada dapat bahagian-bahagian daripada makna sunnah Rasulullah. Kita semuanya dapat bahagian-bahagian itu, tapi beda-beda. Yang berbahaya ragibaan sunnati, mencela sunnahku, falaysa minni, maka orang itu lepas daripada umat. Ini yang berbahaya. Jangan ikut rombongan kelompok-kelompok yang mencela sunnah-sunnah Rasulullah dengan membandingkan. Begitu ada orang meninggal dunia kemudian bertahlil, itu bukan sunnah Rasulullah. Apakah zikir itu bukan sunnah Rasulullah? Begitu orang baca Yasin, itu bukan sunnah Rasulullah. Apakah Quran itu bukan sunnah Rasulullah? Jangan ikutlah rombongan-rombongan itu. Begitu peringatan Maulid Rasulullah, itu tidak ada di mana Rasul. Jangan ikut itu, karena di dalamnya kita peringatan Rasulullah bukan seperti pengantin, orang bakaruki, antara perempuan dengan laki-laki satu. Tidak, kita beda. Ibu-ibu di sana, laki-laki di sini. Dan masyhur di dalam kita yang makna berada di negeri kita Indonesia. Kita tahu sih peradaban. Begitu acara pengantin, acara selamatan, tidak seperti acara peringatan Maulid Rasul. Hanya mungkin orang salah paham, dikiranya peringatan sama dengan pengantin. Itu masalahnya. Sehingga mereka menyalahkan, itu tidak benar. Perlu di dalam hidupnya ini makna, bukan hanya sekadar hidup, tapi makna hidup. Kita pertama makna hidup disuruh mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Allah untuk hidup dan mati, mengenal Rasulullah dengan Muhammad Rasul untuk hidup dan mati. Setelah itu perlulah sunnah Rasulullah kita kembangkan, bin nasar dibantarkan kepada seluruh umat Rasulullah, masing-masing apa yang bisa. Perlu ada maknanya amal, itu sunnah Rasulullah. Sukses di dalam makna usaha hidup, perlu ada amalnya dengan kesuksesan. Daerah kita ini sukses lumbung padi, sukses dengan perkebunan. Amaliyahnya kalau hanya zikir, salawat, tasbih, ada cucu, perlu berkorban dengan harta, bantu orang yang susah, bantu masjid, bantu pondok pesantren, karena berlebihan juga. Beda orang susah, apa yang dibentukkan? Ada apa-apa, maka amaliyahnya sunnah Rasulullah. Dia baca Quran, dia baca salawat, dia baca tasbih.
Ambillah di dalam hidupnya sesuai makna kadar kita. Tapi ada yang lebih penting, tetapkanlah yang lebih penting sesuai kadar kita. Jangan tidak ada satupun sunnah Rasulullah di dalam diri. Kada ada sama sekali. Nang mahimpun seluruh sunnah Rasulullah wujudnya di majelis taklim. Yang dia belajar di sana ada sunnah Rasulullah. Rasulullah menyuruh silaturahim, hubungkan keluarga, ada di majelis taklim. Kita tidak saling kenal, begitu ketemu kita saling seolah-olah satu keluarga. Ini silaturahimnya. Baca salawat disuruh an-na'am selalu ada di majelis taklim. Talabul ilmi untuk ilmu ada di majelis taklim. Bersedekah ada di majelis taklim. Orang menyiapkan wadah, minuman, hukum sedekah, peringati maulid, aja membeli sapi, hukum sedekah karena mentakjim Rasulullah. Siapa seharga sapi 20 juta dibanding dengan makna kebaikan-kebaikan yang kita dapat dengan berkah Rasulullah. Kada ada artinya. Karena mengerti perlunya faktor seseorang itu mengerti diri saya siapa. Disitulah akan timbul kesadaran. Tidak akan mengerti seseorang kalau memandang orang lain. Tanda seseorang itu celaka apabila memandang di waktu hidup ini kepada orang yang lebih masalah hidup dunia. Tanda orang yang beruntung memandang orang yang lebih masalah akhirat. Maka dari sunnah Rasulullah di waktu hidup, pandanglah orang di bawah kita kalau masalah hidup dunia. Masalah akhirat, pandanglah orang lebih dari kita. Apa fungsinya? Untuk bersemangat, untuk bersyukur, untuk bersabar, untuk tahu bahwa kita seorang hamba yang hanya bisa memohon, bisa berdoa, tidak ada daya kekuatan sama sekali kecuali dengan izin Allah. Nah, ini sebagian tujuan hidup. Terakhirnya hidupnya ini akan membuktikan seseorang itu apakah ia istiqamah menjadi umat Rasulullah, menjadi hamba Allah, atau ia berubah intikal dari umat Rasulullah menjadi umat yang lain, dari hamba Allah menjadi hamba yang lain. Tergantung kita. Dari situ sangat perlulah majelis taklim, di mana saja dengan guru siapa saja. Tidak seorang guru terbatas hanya guru psikolog, tidak. Selama kita hidup kita bisa mengambil kebaikan, ambillah, karena di sana sunnah Rasulullah. Ambil bahagian kita selama hidup. Rasulullah tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kedudukan pangkat. Yang diwariskan kepada kita ilmu dan ibadah. Ambil warisan ini, ambil. Itu bahagian kita. Kita mengambil bahagian kita yang ditinggalkan oleh Rasulullah, melewati guru, melewati orang saleh, melewati para habaib. Ambil bahagian kita, bukan milik mereka, tapi memang bahagian kita yang kita ambil. Dan seluruhnya seperti ini. Ulun bari mengaji, an Buya subuh mengaji. Buya berkata, itu memang bahagian kita. Belajar itu disuruh bahagian kita, mengambil ilmu itu bahagian kita. Kalau kada mengambil, ya rugi, karena ada akhir ujungnya mati. Diberi umur, tapi kada mengambil warisahnya, bahagian seorang kada diambil. Kalau waktu hidupnya orang tua kita kaya raya, meninggal dunia, ada warisan harta, berebut kelahi. Tahu lagi ya, jana adik aku punya semua, jana kakak nggak bisa, aku tak tua ini. Tapi begitu warasah Rasulullah kada diambil, karena kada paham. Jam 11 sudah, jam dah sedang. Kalau ni ampun rumah, kalau ni hormat yang rumah, beli sapi, jadi takjim Rasulullah, takjim Rasulullah. Jadi isinya, kesimpulannya, apakah sudah lahir Rasulullah di dalam diri kita? Yang kedua, jangan lupa sunnah Rasulullah. Itu bahagian kita yang perlu kita wariskan kepada generasi berikutnya, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita.
Jangan sampai hidup ini saya orang awam. Tidak seperti itu. Ulama bergerak, orang awam pun bergerak sesuai kadar masing-masing. Di mana Allah memberi letaknya, laksanakanlah sana bergerak. Ambillah sunnah Rasulullah, nasar wantarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanda cinta kepada Rasulullah yang Rasulullah mengakhiri, man ahabbani kana ma'i bil jannah, siapa cinta kepada saya orang berserta saya di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengampuni pakasahnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirat. Di sini suratil Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwan al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.